Selamat siang, saya Ida Umboro Wahyu Nurwening SST MT. Pada hari ini akan mengampu mata kuliah pelayanan lalu lintas penerbangan, program studi teknik navigasi udara. Let's join us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi sama saya Ida Umboro. Pada kali ini kita balik lagi ke mata kuliah pelayanan lalu lintas penerbangan. Pada pertemuan kali ini, berdasarkan RPP yang sudah saya bikin, yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada kali ini kita akan membahas tentang pembagian ruang udara. Tapi sebelum masuk ke situ, ada yang tahu pembahasan minggu sebelumnya tentang apa? Review pembahasan minggu sebelumnya. Izin Bu. Ya, Erika. Saat izin Bu, mengenai pembagian pelayanan lalu lintas udara. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembagian pelayanan lalu lintas udara. Pelayanan lalu lintas udara dibagikan menjadi 3 pokok atau 3 tupoksi dari unit yang berbeda. Air Traffic Controller, Reporting Office, dan satu lagi adalah AFIS. Yang satu lagi adalah PIA, Pelayanan Informasi Aeronautika. Kali ini kita akan fokus dari hanya salah satu, yaitu adalah pembagian ruang udara berdasarkan tupoksi dari Air Traffic Controller-nya saja. Bisa dipahami? Tujuan dari pertemuan kita untuk hari ini itu adalah kalian akan mengetahui bagaimana pembagian dari ruang udara itu sendiri. Menurut kalian di udara itu ada jalan enggak? Kalau di jalan raya nih. Kalau di udara ada jalan atau enggak? Siapa yang jawab ada? Yang jawab enggak ada? Ada garisnya enggak di udara? Siapa yang jawab tidak? Oke, yang jawab ada? Masih banyak sisanya. Sisanya apa? Ada antara ada dan tiada. Jadi sebenarnya di udara itu ada garisnya, tapi garis imajiner, garis yang bukan hayalan. Itu ada garisnya berdasarkan prosedur, dihitung pakai prosedur, tapi nggak dibikin jalan raya di udara, gitu. Jadi bukan ngaspal di awan ya, bukan, tapi garis imajiner namanya. Oke. Jadi saya akan jelasin sekarang mulai dari ini dulu deh. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Beneran nggak tahu ya? Sehat semua nggak hari ini? Oke, semangat nggak hari ini? Oke, jadi kita akan bahas semuanya nih saat ini. Tower, APP, ACC itu adalah bagian dari Air Traffic Controller. Tapi untuk AFIS itu adalah Reporting Office. En route ACC bagiannya Air Traffic Controller. FIC apaan Bu? Alerting Service apaan Bu? Alerting Service adalah jenis layanan yang diberikan kepada pesawat ketika terjadi gawat darurat. Contohnya alerting service ketika pesawat itu tiba-tiba kehilangan bahan bakar, kemudian dia harus mayday atau dia dalam keadaan darurat, mesin pesawatnya mati satu, dia akan memberikan sinyal ke ATC bahwa hey, saya dalam bahaya nih. Saya dalam bahaya. Nah, saya dalam bahaya itu namanya alert, bahaya. Ketika seorang ATC menanggapi permasalahan ketika pesawat itu dalam keadaan bahaya, itu yang disebut alerting service. Pernah dengar ada pesawat hilang? Nah, ketika ada pesawat hilang, sebelum pesawat itu hilang komunikasi sama sekali, ada proses yang harus dilalui oleh ATC. 5 menit dia nggak nyaut, ATC itu harus hubungin siapa? Sampai dideklar bahwa
Jadi alerting service itu ada tingkatannya, tingkat 1, 2, 3. Semakin tinggi maka itu semakin dalam tanda bahaya. Tapi kalian tidak sampai sana karena kalian tidak memberikan alerting service. Karena saat ini kalian sebagai petugas penunjang, yaitu fokus pada peralatan navigasi. Oke, jadi alerting service-nya buat apa, Bu? Biar kalian tahu kenapa sih peralatan saya ini kalau rusak, teknisi kok ATC buru-buru banget sih nyuruhnya ke tower. Kenapa? Karena ketika 1 menit pesawat itu hilang kontak sama kita nggak tahu posisi dia di mana. Iya, kalau bandara itu ada radarnya. Kalau radar di pesawatnya berfungsi. Pernah dengar pesawat Lion di Jakarta yang jatuh beberapa menit setelah take off? Ya, beberapa menit setelah take off, dia mau ke Palembang kalau tidak salah. Nah, Salisen ya, tempat kampungnya Salisen ya. Itu sebelum itulah, jadi itu contoh alerting service yang diberikan. Oke, balik lagi karena kita saat ini pembelajarannya adalah untuk teknik navigasi udara saat ini ya, untuk prodi teknik navigasi udara. Jadi tidak mengulik sampai ke dalam sana karena itu tupoksinya ATC. Kalian mengetahui himpitan atau irisan dari apa pentingnya pelajaran ATS untuk kalian adalah irisan ada tupoksi kalian yang bersinggungan dengan tupoksinya ATC. Oke? Sekarang saya mulai dari yang pertama, Aerodrome Control Tower. Tahu di mana letaknya? Di tower. Betul. Jadi kenapa ATC itu sombong? Orang tertinggi berpandangan luas. Karena tupoksinya ATC itu harus sombong. Dia harus di tempat yang tinggi. Kenapa dia harus di tempat tinggi? Karena tidak boleh ada blank spot atau blind spot di bandara yang dia tidak melihat. Contohnya, terminal kan luas ya, apalagi terminal Bandara Sultan Hasanuddin. ATC harus melihat semuanya. Kenapa? Ketika ada pesawat mau pushback, mundur, kalau nggak kelihatan dari tower, dia bisa nabrak. Oke, nabrak kendaraan, nabrak fasilitas, nabrak garbarata, atau singgungan dengan wing pesawat lain. Pernah mungkin kalian nanti coba deh search di berita, pernah ada kejadian di Indonesia singgungan dengan wing tip antar pesawat. Kenapa sih, Bu? Nah, ngereparasi wing pesawat itu nggak cuma 1 juta 2 juta. Sekali dia kena, pesawat nggak boleh terbang sampai dinyatakan layak terbang atau layak terbang oleh DKUPPU. Paham ya? Jadi kenapa ATC itu berpandangan luas dan tinggi? Karena tempatnya di tower, ya, bukan sombong. Apa yang dia berikan? Yang dia berikan adalah provide air traffic control service. Dia hanya memberikan air traffic control service untuk fokusnya di sini, hanya pada aerodrome traffic. Tower hanya ngurusin traffic yang ada di aerodrome. Tahu aerodrome? Hanya bandara yang dilihat dengan mata. Jadi hanya sejauh mata memandang. Kalau dia baru 1 atau 2 nautical mile masih di ujung runway yang masih terlihat oleh sebenarnya masih dekat sama kita. Tapi misalnya lagi cuaca buruk nih, pesawatnya nggak kelihatan di ujung runway, udah nggak kelihatan, maka tower tidak berhak memberikan instruksi. Kenapa? Karena tower itu prinsipnya dia harus melihat trafficnya, dia harus mengetahui posisi traffic sebenarnya. Jadi kalau ketutupan awan, bad weather, walaupun dekat, misalnya nih di runway, mungkin nggak, Bu, terjadi yang ngasih clearance take off itu bukan atau yang ngasih clearance landing itu bukan dari ATC tower. Mungkin. Kapan itu terjadi? Saat ATC yang di tower tidak bisa melihat runway. ATC nih di tower nggak bisa melihat runway, maka yang memberikan instruksi landing bukan ATC
APP. Approach Control Unit. Oke, Approach Control Unit. ADC ini ya, saya balik lagi penjelasannya. Aerodrome traffic adalah all traffic on the maneuvering area of an aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of aerodrome. The appropriate authorities shall designated the aircraft, the area responsibility for its air traffic control. Jadi jelas intinya hanya pada atau hanya ada di vicinity aerodrome. Selanjutnya approach control. Tadi aerodrome control tower udah tahu ya. Di atasnya aerodrome control tower itu ada APP control. APP control fungsinya buat apa? Lihat, control flight arriving datang, flight departing terbang from one or more aerodrome, satu atau lebih aerodrome. APP-nya Mas bisa nyuruh atau bisa memberikan instruksi ke tower yang ada di bandara Kendari yang terdekat deh, atau Palu yang terdekat. Ketika di sana terjadi chaos, siapa yang ambil alih APP-nya? Makassar. Kenapa Bu? Karena daerah responsibility-nya Makassar. Atau yang dekat dari sini Selayar. Selayar. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba amit-amit gitu ya, towernya Selayar ini tidak berfungsi, maka yang ngasih take off landing clearance ketika kejadian itu siapa? Dari APP-nya Makassar. Oke, paham ya? Terus apa service yang diberikan? Air traffic control service for arriving, departing, control flight sequence. The order in which two or more aircraft are cleared to approach to land at the aerodrome. Jadi tidak hanya satu aircraft saja yang dibolehkan landing atau take off. Boleh lebih. Jadi one pilot, one aircraft, one ATC, oh enggak, 1000 pilot, satu pilot untuk satu pesawat, tapi satu ATC untuk 1000 pesawat. Ya, jadi tidak hanya handle 1-2 pesawat. Paham? Di atasnya APP, tahu nggak? Di atasnya APP ada ACC. ACC di Indonesia ada berapa? Indonesia ini luas nih kan, luas banget. Kira-kira di Indonesia ada berapa ACC? Dua, oke, bener. Tahu nggak ada di mana? Tahu designated aerodrome-nya nggak? Designated-nya WIII untuk Jakarta dan WAAA untuk Makassar. Jadi dia kalau di bukunya pilot dia nggak ada Bandara Sultan Hasanuddin gitu. WAAA itu adalah identitas di IAP. Oke, ini ACC, dia memberikan jurisdiksinya adalah Area Control Service, Air Traffic Control Service for Control Flight in Control Area. Untuk lebih jelasnya saya akan jelasin di gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Oh, Bali masuk Makassar, Bali. Wait, saya zoom dulu biar kelihatan. Ya, oke. Udah jelas? Yang belakang kelihatan? Siap. Indonesia memiliki apa itu FIR? Flight Information Region. Flight Information Region inilah yang dikontrol oleh ACC. Di Indonesia hanya ada 2, di Jakarta dan ada di Makassar. Daerahnya mana Bu? Makassar. Ini garis yang berwarna merah. Untuk Jakarta yang berwarna hijau. Ya. Kenapa beda Bu? Kenapa Makassar lebih luas? Pembagiannya
Ini yang bagi bukan Indonesia, tapi ini berlaku dunia. Siapapun pilotnya, baik dari Indonesia atau pesawat dari luar negeri gitu ya, dari negara lain, tunduk dan patuh pada aturan di ICAO. Dan ICAO adalah pembagiannya seperti ini. Oke. Sekarang buat memperjelas tower. Siapa yang gambarnya bagus ya? Ini nggak terlalu bagus, tapi anggap aja ini tower. Oke, anggap aja ini tower. Tower. Yang bertugas di tower adalah Air Traffic Control Aerodrome. Setelah dari sini, tanggung jawab dia hanya di tower saja, dari bawah sampai atas, tapi hanya di tower atau hanya sejauh mata memandang. Selanjutnya ada APP. APP itu dari mana, Bu? Dari 0, ketinggian 0 min sea level, sampai ketinggian flight level 245, sampai flight level 24.500 kaki. Oke. Kalau kalian naik pesawat, kita akan menjelajah pada ketinggian 31.000 kaki. Yang kontrol siapa, Bu? APP kok cuma sampai 245. Jadi yang kontrol siapa? Oke, benar. Jadi yang kontrol adalah ACC. ACC itu lebih luas lagi. Ini APP, ini ACC. ACC berhimpitan dengan ACC lain. ACC yang Jakarta ya, dan sama. Dia akan turun lagi ke APP, baru turun lagi ke tower. Jadi kalau misalnya pesawat dari sini terbang, transfer ke APP. Oke, misalnya dari sini mau kemana ya? Mau kemana contohnya? Jakarta. Ke Jakarta apa kemana? Jepang terlalu jauh ke atas. Saya harus gambar ke atas. Medan. Wah, jauh ya. Medan misalnya dari Makassar ya. Kita anggap berarti Makassar yang sebelah sini. Dari Makassar, tower Makassar, pesawat ditransfer ke APP. APP Makassar. APP ujung. APP Makassar. BAA itu untuk keseluruhan, bukan hanya untuk APP Tower ACC, tapi itu nama bandara Sultan Hasanuddin. Itu kalau di publication, dokumen publication penerbangan, itu nama dia WAAA. Jadi nggak ada nama Sultan Hasanuddin, tapi for designation letter. Oke, kayak misalnya, ya emang namanya dia 4 huruf itu aja. Kayak kalau kalian tahu nama pesawat apa? Salah, itu tipe pesawat. Kalau namanya pesawat itu kalian lihat di ekornya ada 5 huruf. Papa Kilo Alfa Bravo Papa misalnya. Papa Kilo itu menandakan itu adalah Indonesia. Itu pesawat Indonesia, itu Papa Kilo. Nanti ada Niner Mike Malaysia. Jadi pesawat itu namanya ada 5 huruf. Yang 2 menandakan negara, yang 3 identitas pesawat itu. Gitu. Kalau Boeing, Airbus itu namanya tipe pesawat. Dapat? Oke, balik lagi di sini. Pesawat mau berangkat dari tower ditransfer ke APP. Setelah berapa, Bu? Just airborne. Setelah airborne atau setelah terbang, clear for takeoff. 1 minute after takeoff, misalnya Indonesia 1, 2, 3, contact Seahorse approach. Dia akan contact approach. Sampai berapa, Bu? Sampai di ketinggian 24.000 kaki. Maksimal atau 245. Pembagian 240 dan 245 ada materinya sendiri di Rules of the Air. Yang dipelajarin, kalian nggak mempelajarin kan? Nah, karena memang itu tupoksinya ATC. Jadi 240 atau 245. Setelah ketinggian 240 dia ditransfer ke ujung kontrol namanya. Ujung kontrol. Udah?
terbang pada ketinggian anggap saja 35.000 kaki, flight level 350 misalnya 34.000 kaki dari Makassar. Aduh, pakai acara ini lagi. Nah, dari Makassar sampai hampir mendekati Jawa Tengah. Ya, dia mau kemana nih? Ke Medan. Direct nih. Direct berarti lewat sini ya. Sampai dengan ini Balikpapan. Sampai sebelum dia meninggalkan Kalimantan, dia harus ditransfer ke ACC Jats. ACC Jats, saya punya pesawat nih satu mau ke Medan. Terima ya. Kalau Jatsnya belum, ya saya terima, nggak boleh dilepas. Harus accept responsibility. Jadi ATC yang di Soekarno-Hatta harus terima. Iya, Makassar, saya terima pesawatmu. Oke, sudah diterima, baru ATC yang di Makassar ngomong ke pesawatnya. Indonesia 123, kontak Jakarta Control misalnya. Kontak Jakarta Control 123.0. Kontak Jakarta Control 123.0. Setelah itu baru pilotnya ganti channel, diganti ke channelnya ACC-nya Jakarta. Kenapa harus affirm, harus tahu ACC Jakarta? Ketika ACC Jakarta tidak dikasih tahu dan ACC Mats hanya ngomong, saya transfer ya, saya transfer ya, langsung ngomong ke pesawatnya, kamu kontak Jakarta ya, tapi Jakarta belum menerima. Itu namanya breakdown of coordination. Itu sudah merupakan kecelakaan koordinasi gitu. Kalau di ATC atau di Air Traffic Services atau pelayanan lintas udara seperti itu. Terus dia dikontrol sampai mana, Bu? Ingat, ACC itu sampai ujungnya Aceh itu masih ACC-nya Jakarta. Berarti dia nanti dikontakin ke APP Medan. Dari APP Medan sudah pada ketinggian 10.000 biasanya atau 6.000 baru dikontakin ke tower. Setelah dikontakin tower baru dia boleh landing. Baru landingnya pesawatnya. Kebayang perjalanan pesawat? Jadi kalau dari ujung barat ke ujung timur atau ujung timur ke ujung barat itu mereka melewati 3 pembagian ruang udara. ACC iya, APP iya, tower apalagi. Karena kalau nggak berangkat dari tower dia nggak akan sampai ke ACC. Paham ya? Oke, sekarang ada yang mau nanya nggak? Belum ada? Belum kebayang? Apa? Wajib kan ya? Saya masih bingung kalau misalnya ketika pesawat terjadi tantangan koordinasi, apa yang menjadi tantangan koordinasi utama dan di mana letak titik transisi yuridis paling rawan ketika sebuah pesawat bergerak dari fase en route hingga fase pendaratan. Jadi kalau tadi saya mensimulasikan berdasarkan bahasa awam ya, di dunia industri atau di aircraft lah ya yang nyata itu antara jet sama Mats mereka sudah dilengkapi oleh peralatan yang canggih. Salah satunya disebut CPDLC. CPDLC itu apa, Bu? CPDLC itu adalah alat yang digunakan atau teknologi yang digunakan untuk pilot dan ATC itu bisa berkomunikasi tanpa voice communication. Jadi komputer. Jadi gini, di situ di layar radarnya ATC misalnya contohnya nih ada layar, ini ada pesawat ya. Pesawat ini diklik. Pesawat itu diklik, nanti sebelah kanan akan muncul pilihan. Muncul pilihan di situ nanti salah satunya misalnya transfer ke ACC Jakarta. Itu diklik, jebret. Begitu diklik berubah warna jadi merah.
Merah kenapa? Karena belum diterima oleh ACC Jakarta. Tapi ketika ACC Jakarta di sana sudah ngeklik, klik yang tombol yang itu, maka yang di Makassar berubah warnanya jadi hijau. Ketika sudah jadi hijau, maka ATC-nya boleh memberikan instruksi. Indonesia 123 kontak Jakarta Control 123.0. Nah, meminimalisir komunikasi itu adalah salah satu teknologi berkelanjutan yang dibangun. Jadi dulu tuh ngomong terus, tapi bayangin kalau ngomong terus tapi trafiknya tambah banyak, kan nggak sempat akhirnya ngomong, atau bisa terlupakan, atau bisa muncul human error. Makanya dunia penerbangan pun bergerak terus teknologinya. Salah satunya ada CPDLC. CPDLC itu memudahkan baik dari segi pilot maupun ATC. Jadi dia cuma ngeklik di layar, tapi terhubung dengan ATC yang ada di Jakarta. Terus ini ada Jakarta sama Brisbane, Jakarta sama Manila. Kalau pesawatnya dari Hong Kong misalnya mau ke sini, dia kan lewat Kinabalu nih, mau ke Makassar, kontaknya gimana Bu? Pakai CPDLC juga. Mereka juga kontak pakai CPDLC. Mau ke Brisbane, kita transfer kontrolnya kalau pesawat lewat dari Singapura mau ke Australia, bagaimana caranya? Kontak ketika di Makassar, ketika dia mau masuk ke Brisbane Fair, maka dia harus transfer dulu. Bu, emang selalu hidup alatnya? Kalau terjadi kesalahan atau terjadi technical trouble, itu salah satu peran kalian, karena itu teknisi berperan. Pertama itu. Kedua, maka dilakukan komunikasi telepon jarak jauh. Jadi di situ ada radionya. Kalau kalian pernah lihat ya, kalau lagi main ke bandara, di radar itu ada layar monitor yang di situ dipencet gitu, di touch gitu ya. Itu langsung kontaknya ke Brisbane Fair. Gitu. Jadi ada dari segi telekomunikasi itu juga ada banyak stepnya untuk mencegah chaos atau mencegah damage bahaya yang juga penerbangan. Bisa diterima ya? Oke. Jadi hari ini tadi saya sudah menjelaskan tentang pembagian ruang udara. Jadi pembagian ruang udara ada berapa? Ada 3. Pertama, sip. Minggu depan jangan lupa lagi ya. Kalian boleh baca-baca atau lihat-lihat berita yang belum tahu tentang reporting office. Apa reporting office? Jadi ketika kalian masuk kelas, ada nih pertanyaan yang mau ditanyakan atau pemahaman yang belum kalian mengerti. Oke? Itu saja dari saya. Ada yang mau nanya lagi? Gak ada? Bukan. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Di barak gak usah aneh-aneh. Waktunya tidur aja ya. Cuci tangan, tidur. Salat berjamaah, bangun. Oke? Jangan merokok. Ya, yang pakai rompi saat ini tidak ada, jadi jangan merokok. Oke. Jangan merokok. Happy long weekend. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya baru kepikiran di barak, boleh ditanyakan di depan. Terima kasih. Enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.